Hai guys, kembali lagi di channel YouTube ini. Sebelum lanjut ke part 2-nya, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya, dan like video ini jika kalian suka. Masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas. Kira-kira ada tips nggak buat para fotografer, buat pemula gitu, para fotografer atau buat seseorang yang ingin menjadi seorang fotografer supaya gimana ya, supaya bisa menjadi profesional gitu. Nah, untuk menjadi seorang fotografer itu sebenarnya ada beberapa faktor, ada beberapa kondisi yang perlu didalami. Pertama, itu kita nekat, Ya. modal nekat, alat seadanya. Aku pernah dulu era-era awal punya kamera itu hanya pakai 500D, harganya 3 juta. Masih ingat sampai sekarang. Mungkin kalau sekarang mungkin sekitar 1,5 jutaan untuk saat ini. Itu dulu 3 jutaan, 3 juta setengah lah kalau nggak salah. Awal mula belum punya lensa fix, belum punya flash dan lain sebagainya, modal nekat. Yang penting motret. Yang penting motret. Masalahnya ilmu fotografi itu tidak bisa hanya tidak bisa hanya sekedar tulisan. Ibaratnya di sini kita motretnya pakai ISO 200, 300, 400, 800, terus diafragmanya umpamanya 1/60 atau berapa itu. Kita nggak bisa, ilmu titannya nggak mesti jadi. Kita harus main feelingnya itu harus tepat. Oh, ini kalau di sini ibaratnya pakai diafragmanya f2 atau berapa atau f1.4, itu kita harus main feeling, kita harus explore. Nggak bisa engko nak nyangkono ibaratnya tak foto nganggo f4 mesti jadi, nggak tentu jadi. Kita juga harus memikirkan ambience-nya, maksudnya kayak cahaya di ruangan, ibaratnya putih itu gampang sekali. Tapi kalau cahayanya itu kayak merah, jadi kayak cahaya sunset itu gimana, terus penempatannya flash harus gimana, itu kita harus explore terus. Nggak bisa kita otodidaknya langsung jadi, itu nggak bisa. Ibaratnya kita harus explore, minimal ya satu hari itu ya 10 sampai 15 spread itu harus ngelamake utek sama itu biar sinkron. Biar sinkron dan biar kita itu tetap bisa membuat gambar bagus menurut kita. Gambar bagus menurut kita belum tentu gambar bagus menurut kamu. Ya, misalnya jerawatnya udah hilang, nggak mau upload, gitu kan? Itu juga sebuah tanda tanya. Ya, itu kan tanda tanya. Mungkin pacar kamu menolak atau gimana? Jadi kayak itu poin pertama. Poin kedua, alatnya. Alat itu semakin canggih alat kita akan membuat kita semakin mudah dalam bekerja. Misal kita pakai alat harga 3 sampai 5 juta, itu akan lebih banyak prosesnya daripada yang 10 sampai 20 juta. Itu akan semua akan berbanding terbalik semua. Ketika alat kita bagus, mesti ya pekerjaan kita umpamanya lebih cepat juga. Umpamanya kita itu sudah punya alat bagus, itu sudah 70% terbantu. Tidaknya kita tinggal ibaratnya edit dikit sudah jadi. Tapi kalau untuk alatnya itu kayak harus pas-pasan, itu mungkin prosesnya akan lebih lama. Mungkin untuk alat yang pas-pasan mungkin itu hanya membantu kita 50%. 20%-nya skill, dan yang lain itu ya tetap kita editing dan lain sebagainya ya yang 30%. Jadi kan akan lebih panjang. Setidaknya kan kalau 70% alat, 20% skill, terus yang 10% itu kan tinggal yang editing. Untuk pematangannya itu. Jadi semakin canggih alat kita, semakin mudah dalam kita bekerja. Membuat gambar juga semakin bagus, membuat pekerjaan kita juga semakin ringan. Jadi kita bisa
akhirnya di situ. Terus yang ketiga itu yang penting dukungan dari Orang keluarga atau mungkin pacar atau mungkin yang dekat dengan kita lah. Iya. Jadi ketika kita itu membuat sebuah gambar, ibaratnya kayak hunting, ya, itu kan kita nggak dapat uang, tapi kita dapat ilmu, dapat ilmu. ilmu baru, teman baru, suasana baru. Mungkin dia punya kerjaan atau apa, mungkin dia akan menjadi getok tular relasi, itu akan menjadi lebih cepat. Iya, ya, Pak. Setidaknya, ibaratnya saya motret kamu, Ya, teman kamu kan mesti kepo, kamu di foto siapa? Iya. Nah, ya kan? Paham. Itu akan menimbulkan relasi-relasi baru. sehingga banyak yang lebih mengenal gitu ya, Mas. Betul. Itu sudah saya lakukan sejak 2012 sampai 2015. Itu kurang lebihnya 3 tahun. Itu saya nggak dapat apa-apa, sama sekali. Sama sekali nggak. Sama sekali nggak. Tapi malah Mengeluarkan uang. Ibaratnya kita cari relasi. Iya. Ibaratnya kamu, foto, das. Kamu yang motret siapa? Jadi Bu. Nah, terus dikepo. Terus kepo lagi. Kepo lagi. Terus otomatis kan kamu ada tanda di situ. Terus oh ini fotonya saya siapa? Nah, itu mesti ada kepo. Ini di job private bisa nggak ya? Ini di job mantan bisa nggak ya? Terus setelah ada muncul pertanyaan seperti itu, ini harganya berapa ya? Nah, itu mesti muncul yang paling terakhir itu harganya. Harga paling terakhir ya. Dan itu yang membuat saya panik sampai saat ini karena banyak yang lebih murah daripada saya dan banyak yang mental untuk itu. Karena yang kebanyakan orang lebih cari yang lebih murah ya. Ya, biasanya nyari kuantitas daripada kualitas. Iya. Terus banyak juga yang masih belajar kan, jadi belajar tapi sudah membuat membuat brand terus apa itu, jadi kayak tingkatan harganya itu sekarang menjadi jomplang seperti itu. Jadi kayak seperti ya 3 itu tadi, yang penting kamu modal nekat, terus alat, dan yang terakhir dari keluarga itu mendukung. Masalahnya awal mula itu juga kita nggak langsung ibaratnya modal besar langsung jadi nggak bisa. Harus ada korelasi, ada relasi, harus ada niat juga. Masalahnya modalmu besar, kalau kamu nggak ada niat, Mas bisa ngejob di sini untuk malas ya juga nggak akan bisa. Jadi harus ada sinkronisasi dari berbagai faktor. Iya. Seperti itu. Terima kasih ya Mas untuk bintang-bintang yang sangat seru sekali ini. Siap, Saya tidak menyangka karena Mas jadi se-humble dan se-enjoy ini. Sangat. Mungkin lebih menjurusnya ke pekok. Iya. Terus sekali. Lebih tepatnya seperti itu. Iya. Oke, Mas Jody, saya ingin mengucapkan terima kasih buat Mas Jody karena sudah meluangkan waktunya untuk podcast saya kali ini, dan saya doakan semoga semakin sukses. Amin. Terima kasih. Dadah. Oke guys, jadi itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Jody, dan dapat diambil kesimpulan bahwa jika ingin menjadi seorang fotografer yang profesional, kita harus memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama tekad, yang kedua alat, dan yang ketiga dukungan dari keluarga. Dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai berjumpa di next video. Goodbye.